Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para santri yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menimba ilmu dan memahami ilmu. Insyaallah pada video ke-8 ini kita akan mempelajari ad-darsus tsamin, yaitu pelajaran lanjutan dari isim isyarah, juga tentang frasa-frasa, mulai dari frasa jar majrur, mudhof ilaih yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Dan mari sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita hadirkan agar Allah membukakan pintu ilmu kepada kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita awali dari kalimat hadza ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Hadza ar-rajulu artinya laki-laki ini. Ingat, berbeda dengan hadza rajulun. Kalau hadza rajulun artinya ini laki-laki. Tapi kalau hadzar rajulu artinya laki-laki ini. Jadi dibalik. Kenapa? Karena ar-rajulunya dia beralif lam. Kalau alif lamnya dibuang, diubah menjadi tanwin, artinya juga berbeda. Hadzal rajulu, laki-laki ini, tajirun, seorang pedagang. Wa dzalika ar-rajulu, dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu, walaupun tidak ada kalimat atau isim isyarah, tapi bisa ditambahkan dalam penerjemahannya. Nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabib, dan nama dokter Said. Hadzal baitu lit-tajir. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjid. Rumah pedagang amamal masjid artinya, ya betul, di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasah, dan rumah dokter, lawan kata dari amama yaitu khalfa, berarti di belakang sekolah. Lanjut. Liman hadhis sayyaratu, kepunyaan siapa mobil ini? Waliman tilka, dan kepunyaan siapa yang itu. Jadi tilkanya itu menunjuk kepada mobil yang lain. Hadhis sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini punya dokter. Wa tilka lit-tajir, dan yang itu milik pedagang. Hadhis sayyaratu minal Yaban. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, kita sudah membaca beberapa kalimat. Jika kita perdalam, kalimat-kalimat yang tadi kita baca memiliki pola-pola kalimat yang berbeda. Satu kalimat dengan kalimat yang lainnya bisa kita kembangkan menggunakan kosakata-kosakata yang lainnya. Sebagai contoh, pada kalimat terakhir ada pola kalimat yang menunjukkan bahwa hadhis sayyaratu minal Yaban. Mobil ini dari Jepang. Nah, al-Yabani itu artinya Jepang. Coba kita ganti ya, Jepangnya dengan Indonesia. Berarti mobil ini dari Indonesia. Bahasa Arabnya hadhis sayyaratu min Indonesia.
Tidak pakai alif lam, jadi langsung pakai min Indonesia. Mobil ini dari Korea, berarti hadhihi sayyaratu min Korea. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para santri yang Allah muliakan, pada dasarnya kalimat bahasa Arab itu bisa kita kembangkan, bisa kita ganti, bisa kita ubah dengan kosakata yang beragam. Sehingga kalimat yang digunakan itu polanya sama, tapi kosakatanya yang berbeda. Seperti mobil. Mobil itu kerangkanya ada ban 4, kemudian ada kaca jendelanya, mesinnya di depan, ada yang mungkin ada yang ditutup atapnya, begitu ya. Mobil itu desainnya ya seperti itu, polanya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara ban mobil itu bisa dari merek A, dari merek B, merek C, gitu ya. Jadi bisa dibongkar pasang. Tapi dia tetap menjadi mobil, gitu. Tidak berubah menjadi sepeda. Karena komposisinya tetap. Sama halnya dengan kalimat bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab itu, Bapak Ibu, para santri yang Allah muliakan, kita bisa mengembangkan kalimat-kalimat bahasa Arab menjadi beragam dengan kosakata yang kita kuasai. Maka dari itu, saya selalu mendorong agar Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan untuk senantiasa menambah pembendaharaan kosakata. Karena ketika kita sedang melakukan pembelajaran bahasa Arab, atau mungkin ada di sini yang ditakdirkan mengajar kitab bahasa Arab, maka yang paling penting sebagai modal dasar adalah kita mengetahui kosakata dalam bacaan-bacaan kitab tersebut, begitu ya. Kita akan merasa kesulitan memahami isi kandungan kitab, atau mungkin bagi teman-teman yang senang untuk berkomunikasi bahasa Arab, kosakata itu menjadi bahan-bahan yang sangat dibutuhkan sekali. Kita lanjut kepada latihan. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, tentunya dengan memperhatikan teks di atas. Man hadar rajul wa man dzalikar rajul. Nah, kalau ini mungkin terkesan umum, tapi sebetulnya ada jawabannya di atas. Man hadar rajul, berarti hadar rajul tajirun wa dzalikar rajul tabibun. Ini jawaban. Lanjut, mas mutajir. Siapa nama pedagang? Ismu tajir. Siapa berarti? Mahmud. Jawabannya singkat, Mahmud saja. Yang ketiga, masbut tabib. Masbut tabibi. Siapa nama dokter laki-laki? Namanya Sa'id. Singkat saja, Sa'id. Kemudian yang keempat, min aina sayyaratut tabib. Dari mana mobil dokter? Jawabannya adalah hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Jadi tabib itu kan dia pakai hadhihi, berarti minal Yaban. Jawabannya singkat, minal Yaban. Min aina sayyaratu tajir? Tadi min Amerika. Jadi latihan pertama ini mengasah kemampuan membaca dan memahami teks. Tentunya sangat bermanfaat ketika kita menelaah sebuah teks bahasa Arab disertai dengan latihan menjawab soal, dan jawabannya itu setengah jawabannya itu ya ada di jawabannya seluruhnya bukan setengahnya ada di dalam teks ya. Jadi ilmu bertanya itu 50%, ilmu menjawab 50%. Maka sering-seringlah bertanya agar jawabannya bisa kita dapatkan dan menggenapi ilmu yang kita punya. Yang keenam, aina baitut tajir, di mana rumahnya pedagang. Di mana kira-kira rumahnya pedagang?
Baitut tajiri amamal masjid. Sedangkan aina baitut tabib khalfal madrasah. Masya Allah, luar biasa. Oke. Lanjut latihan kedua, Iqra. Baca. Yang pertama, hadzal waladu, waladi atau walada. Betul. Hadzal waladu Khalidun. Wadzalikal waladu Muhammadun atau dan atau din. Nah, betul, Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun. Anak ini Khalid. Wadzalikal waladu dan anak itu Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki ini guru. Wadzalikar rajulu muhandisun. Laki-laki itu insinyur. Ketiga, hadzal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Jadid itu baru. Wadzalikal kitabu qadimun. Dan buku itu atau kitab itu lama. Lawan kata jadid, qadim. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Mobil ini punya Ali. Watilka li Khalid. Dan yang itu punya Khalid. Hadzal babu maftuhun. Pintu ini maftuh. Maftuh itu seakar kata dengan fatahah. Fatahah yaitu buka. Al-fathu artinya kemenangan atau pembukaan, pembebasan gitu ya. Tanah berarti artinya terbuka di sana. Dan maftuh itu artinya terbuka. Pintu itu terbuka. Wadzalikal babu mughlaqun. Pintu itu tertutup, mughlaq. 6. Liman hadhis sa'atu. Punya siapa jam ini? Hiya li Abbasin. Dia punyanya Abbas. Ahadzal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini punya dokter? La wa lil mudarris. Tidak, dia punyanya guru. Ahadhihi darajatu libnil muadzini. Apakah sepeda ini punyanya anaknya muazin? Naam, ya. Lanjut 9. Man hadal waladu. Siapa anak ini? Huwa talibun minassi. Dia pelajar dari Cina. 10. Adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu baru? La. Huwa qadimun jiddan. Tidak, dia lama banget gitu, sudah tua sekali, sudah sudah lama sekali gitu ya, atau usang gitu. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani, mobil ini dari Jepang, wa tilka min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Hadas sikinu min Almania. Pisau ini, sikin itu artinya pisau ya, teman-teman sekalian. Bapak Ibu, para santri yang Allah muliakan. Hadas sikin, pisau ini diambil dari kata sakana. Sakana itu tentram, damai, begitu ya. Kenapa pisau bisa mendamaikan? Sebetulnya kan salah satu alat yang bisa mendamaikan, gitu ya. Maka sukun di sana ada mati. Mati itu kan sering disifati dengan kedamaian, gitu ya. Artinya sudah tidak ada urusan lagi di dunia, in qata a'maluhu, begitu ya. Maka sakin, sukun itu seakar kata yang memiliki arti atau makna yang bergesekan, begitu ya. Ada gesekannya, walaupun kita artikan berbeda. Sikin itu pisau, sakinah itu tentram, kemudian sukun itu artinya mati, gitu ya. Kecuali buah sukun kan bisa dimasak kalau itu. Oke, kita lanjut. Min Almania, dari Jerman.
Kemudian watil kal mil'aqatu, dan sendok itu dari inkaltar, dari Inggris. Inkaltar itu artinya Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Latihan yang ketiga, Iqra al-mithal al-ati thumma hawwil al-jumal al-atiyah mithla. Contohnya misal hadza kitab, diubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi asalnya hadza kitabun, ini sebuah kitab. Jadi ini kitab. Kalau pakai alif lam hadzal kitabu, jadi kitab ini. Itu penerjemahannya sudah berbeda. Kenapa? Karena ada penambahan alif lam di sana. Kitab ini li Muhammadin, punyanya Muhammad. Coba kita ubah ya. Pola kalimat hadza kitabun menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Yang pertama, hadza tabibun menjadi hadzat tabibu, pakai alif lam. Hadzat tabibu minal Hind. Yang kedua, hadhihi sayyaratun menjadi hadhihi sayyaratu lil mudir. Lanjut, 3. Dzalika waladun menjadi dzalikal waladu. Harusnya disosolkan ya. Dzalikal waladu bnu mudarris. Tilka sa'atun menjadi tilka sa'atu min Suwaisra. Ya, Suwaisra. Kemudian hadza baitun menjadi hadzal baitu lil muhandis. 6. Hadza qalamun menjadi hadzal qalamu li Abbas. Dzalikar rajulu menjadi betul, dzalikar rajul. 8. Hadhihi baidatun menjadi hadhil baidatu kabira. Hadza mindilun, hadzal mindilu wasifun. Hadhihi hakibatun, hadhil hakibatu lil mudarris. Kita artikan Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan. Hadzat tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Hadhis sayyaratu, ini harusnya diisi di sini ya. Silakan nanti diisi. Lil mudarris. Mobil ini punya direktur. Dzalikal waladu ibnul mudarris. Anak itu anaknya mudarris. Nah, coba untuk yang keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai dengan 10, Bapak Ibu santri sekalian, silakan diterjemahkan secara mandiri. Jika ada kosakata yang lupa, boleh dibuka lagi kamusnya, karena ini sebagian besar sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi silakan buka kamus atau mungkin bertanya kepada grup atau langsung kepada saya, silahkan. Kita lanjut pada latihan keempat. Iqra il-mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithla. Kita baca contoh berikut ini, kemudian kita akan membuat pertanyaan dan jawaban yang semisal dengan contoh ini. Contohnya, liman hadzal kitabu, punya siapa kitab ini? Nah, kebetulan gambarnya adalah kitab. Hadzal kitabu li Muhammadin. Perhatikan yang di dalam kurung ini Muhammad. Berarti hadzal kitabu li Muhammad. Pakai li Muhammad. Coba kita kerjakan bareng-bareng ya, kepada sekalian. Yang pertama, liman hadzal, ini apa ini? Betul, al-qalam. Liman hadzal qalam. Jadi jawabannya hadzal qalamu li Abbasin. Masya Allah, mumtaz. Lanjut. Yang kedua, liman hadzal miftah. Jawabannya hadzal miftahu li Aliyin.
kunci ini punya Ali. Lanjut. Liman hadza atau hadhihi ini. Ya betul, karena sayyarah berarti hadhihi. Liman hadhihi sayyarah. Jadi disesuaikan. Bapak Ibu para santri sekalian, mohon disesuaikan antara penggunaan mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Karena sayyarah itu perempuan, maka menggunakan hadhihi. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Lanjut yang keempat, liman hadhil baqaratu? Hadhil baqaratu lil fallah. Alhamdulillah. Lanjut kelima, liman hadhil hakibatu? Hadhil hakibatu lil mudarris. Betul. Liman hadal kursiyu? Hadal kursiyu li ammarin. Liman hadad diku? Hadadiku li bintil fallah. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Liman hadal baitu? Hadal baitu lit tabibi. Akhir, liman hadhil mil'aqatu? Hadhil mil'aqatu lit talibi. Selesai latihan keempat, kita lanjut ke latihan kelima. Ta'ammal al-amthilatal atiyah. Jadi bayangkan pada contoh-contoh berikut ini. Perhatikan. Contohnya al-baitu di sini didahului fi menjadi fil bait. Ini sudah kita pelajari ya, tapi kita praktekkan di sini juga. Jadi latihan-latihan pada kitab ini komprehensif sifatnya atau sifatnya mengakomodir materi-materi yang telah dipelajari. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi materi bahasa Arab itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan karena terinspirasi dari kondisi dan situasi umat Islam dan orang-orang beriman itu harus bersatu begitu ya. Jadi harus terakomodir. Lanjut, minal baiti. Kita sambil artikan ya, al-baitu artinya rumah. Fil baiti artinya di dalam rumah. Minal baiti dari rumah. Perhatikan, dari al-baitu, fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Huruf yang digunakan, huruf jarnya konsisten fi, kemudian ada min, yang ketiga ada ila. Dan tentunya dengan didahului oleh fi di sini, harokat al-baitu itu berubah menjadi al-bait. Konsisten semuanya. Al-baitu fil baiti, minal baiti, ilal bait. Di rumah, dari rumah ke rumah. Nah, begitu ya. Boleh sambil dipraktekkan dalam komunikasi sehari-hari kita. Seumpamanya, ana fil baiti, saya di rumah. Ana minal baiti, saya dari rumah. Kalau ana ilal baiti, saya ke rumah. Nah, ini juga bisa menjadi pemendaharaan kosakata untuk komunikasi. Lanjut, al-mustashfa. Nah, ini ada yang sedikit sama ya kalau al-mustashfa. Jadi kalau yang diakhiri oleh alif bengkok atau yang disebut dengan alif maksurah, al-mustashfa ketika ada fi, dia fil mustashfa tetap, minal mustashfa tetap, ilal mustashfa akhirnya tetap. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan, tapi dikira-kirakan bahwa pada akhir mustashfa itu dia asroh. Asalnya mustashfai, tapi karena berat ya, maksudnya berat itu diakhirinya dengan alif maksurah. Lanjut, Amrika juga sama, dia tidak berubah. Kalau yang di atas kan al-baitu, al-baiti ya. Amrika juga sama fi, Amrika, karena nama tempat yang diakhiri oleh alif. Amrika, terus biasanya ada apa lagi? Banyak ya. Kuria gitu ya, tidak Kuria saja ya. Malaysia
Indonesia juga sama, karena diakhiri oleh alif. Jadi Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Jadi kalau kita menyebutkan ila Indonesia, ke Indonesia, min Indonesia, bukan min Indonesia, gitu ya. Walaupun ada orang yang tersilap menjadi ila Indonesia, gitu ya. Ila min Indonesia, artinya Indonesia, karena dalam penulisan resminya Indonesia itu diakhiri oleh ya dan alif. Sama halnya juga dengan Almania. Jerman, fi Almania, min Almania ila Almania. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, perubahan harokat akhir itu ada yang bersifat berubah-ubah seperti al-baiti, tadi dari al-baiti al-baiti. Ada juga yang seakan-akan dia tidak berubah begitu ya, tapi sebetulnya dikira-kirakan berubah, kira-kira begitu. Atau mungkin terlihatnya sama gitu, karena memang akhirnya berakhiran alif. Jadi kalau yang berakhiran alif, karena alif itu kan tidak menerima harokat. Dalam ilmu tajwid pun kan tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Bahkan dalam bahasa Arab tidak ada yang namanya alif. Yang ada adalah hamzah wasal, hamzah fathih ketika dia menerima harokat hamzah. Wasal hanya di awal saja. Tapi kalau sudah di akhir, di tengah, itu tidak berharokat, tidak bisa diharokati dan tidak boleh diharokati, makanya hamzah wasal. Baik, kita lanjut. Latihan selanjutnya, Iqra. Hadzat tabibu min Inqaltar. Dokter ini dari Inggris. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Mahmud marid. Mahmud sakit. Wal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Zahaba Abdullah min Almania ila Inqaltar. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Hadzal kitabu li Isa, kitab ini milik Isa, wa dzalikal kitabu li Musa, dan kitab itu milik Musa. Hadzal muhandisu min Amerika, insinyur ini dari Amerika. Lanjut, latihan ke-6. Iqra as-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarris. Ini kalimat yang cukup panjang ya. Kalau kita artikan, as-saburatu amamat talibi, papan tulis itu di depan pelajar. Wahya khalfal mudarris, dan dia posisinya di belakang guru. Jadi amama khalfal. Aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya guru? Dia amamal madrasati, dia di depan sekolah. Aina baitul imami, di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjid, rumahnya imam ada di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin, dia duduk di belakang Mahmud. Terakhir, zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal qiblah. Ammar pergi ke masjid, wa jalasa, dan duduk amamal, di depan. Terakhir ada kalimat yang baru, Bapak Ibu para santri yang mulia, yang Allah muliakan. Yang pertama ada al-mustashfa. Tadi mustashfa artinya apa? Betul, rumah sakit. Almania, nama negara Jerman. Ilkantara, Inggris. Suesria, Swiss, ya. Kemudian Swiss maksudnya. Asikinu artinya pisau. Faransa, Prancis. Amama di depan, dan terakhir ada. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, sampai di sini untuk materi kita ke-8 Adab Susamin di video kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada video ke-9. Sampai jumpa. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.